Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun Bapak para rawuh sedaya ingkang minulya, monggo kita langkung rumiyin memuji kelawan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing pepanggihan punika sinaosa jawah kita tasih pinaringan nikmat kathah, langkung-langkung nikmat iman saha nikmat Islam. Sinten mawon ingkang syukur dumateng Allah, insyaallah katambah nikmat saking Allah. La in syakartum la azidannakum. Yen sira syukur marang Allah, Allah bakal nambah nikmat marang kita. Salajengipun sholawat tuwin salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Ingkang kaping 3 wonten ing pepanggihan punika kita badhe sinau sesarengan nyanyi bab fikih dasar. Inggih menika bab ingkang magepokan kalian kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Inggih menika bab ingkang magepokan kalian kesalahan nalika kita nglaksanakaken sholat. Bapak, saudara, ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, salat menika kalebet parameter, kalebet pembeda antawisipun muslim lan boten muslim. Menika parameter pembeda kita nggih menika kanthi cara salat. Al farqu bainar rajul wal kufri tarkus shalah. Bedane wong Islam lan boten menika salat. Dados menawi tiyang muslim menika nglaksanakaken ibadah salat. Sehingga salat menika dados identitas kita, identitas umat Islam. Menika nglaksanakaken dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kanthi nglaksanakaken kewajiban salat 5 waktu. Bapak Ibu, sakmenika kita badhe nyinahu perkawis ingkang kurang pas utawi kekeliruan nalika kita melaksanakan sholat utawi persepsi anggapan bab sholat ingkang sepisan. Yang pertama, kita sinau wonten ing bab menika ada 40 poin. Kita sinau sekedhik rumiyin, kita cicil, nanti mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pinten nggih saentuke mawon nggih sedapatnya saja. Alhamdulillah menawi saged pikantuk sedoso, tapi kita usahakan sedapatnya. Ingkang sepisan nggih menika meninggalkan salat secara total. Perbuatan ini menjadikan pelakunya saged keluar saking Islam,
menawi kita nilaraken salat secara total. Imam Ahmad rahimallahu taala ngendikaaken mengutip saking Nabi sallallahu alaihi wasallam bilih salat menika kalebet perkawis ingkang penting, kalebet asas Islam, pondasi umat Islam. Tegese napa? Kalebet rukun Islam. Rukun Islam ini adalah asas Islam. Jadi ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, ingkang magepokan kalian amalan menika wonten syahadat, salat, puasa, zakat lan haji. Nah, ketiga-tiganya menika perkawis ingkang mendasar wonten ing agami kita. Lan salat menika kalebet imaduddin. Soko cagak salat ini adalah pilar tiang bagi agama kita. Kalau syahadat jelas ini adalah bagian paling mendasar menika pondasi akidah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka menawi kita nilaraken salat berarti meninggalkan salah satu rukun Islam. Sehingga dipun ngendikaaken alaihinna ussisal Islam faman taraka biha wahidatan fahuwa biha kafir. Sinten mawon ingkang nilaraken satu saja saking tiga perkara, ninggalke syahadat utawa ninggalke salat utawa ninggalke poso kanthi sengaja, tegese tidak mengakui kewajibannya, menika keluar dari Islam. Sampun boten disebut muslim melih karena menolak kewajiban salat. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, sebuah anggapan yang keliru menawi kita ngantos meninggalkan salat secara total, tidak pernah mengerjakan salat. Bapak Ibu ingkang minulya, Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar." Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Cek. Cek satu. Cek 1 2 3. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, kita lajengaken masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Wong-wong mau jawab lam naku minal musallin, kami dahulu tidak mengerjakan salat. Terus kalebet tiyang ingkang nilaraken salat. Menika ada pintu neraka khusus. Neraka khusus kangge tiyang ingkang boten salat. Itu disediakan sakor. Nah, itu adalah untuk orang-orang ingkang nilaraken salat. Fa ing tabu wa aqamus shalah, yen wong mau bertaubat dan mendirikan salat, wa atuz zakah dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka termasuk saudaramu dalam agama. Nah, ini kalau taubat maka termasuk saudara dalam agama. Nek ninggalke salat berarti bukan saudara dalam agama. Tegese bukan saudara dalam agama niku wau kula pun matur miturut para ulama, meninggalkan salat secara total termasuk menolak kewajibannya menika kalebet bukan saudara seiman, keluar dari Islam. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, ampun ngantos kita sebagai umat Islam nilaraken salat secara total, menolak kewajiban salat. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, Nabi sampun nate ngendika
al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, sing sapa wong ninggalke salat sampun kalebet keluar dari Islam. Terus ampun ngantos nilaraken salat, sebab meninggalkan salat termasuk keluar dari Islam. Para ulama sudah memasukkan bab ini ke dalam pembahasan yang serius. Dia menika bab hukum orang yang meninggalkan sholat. Jika meninggalkan sholat disertai dengan menolak kewajibannya, maka ulama sampun sepakat menika termasuk kalebet meninggalkan Islam. Jadi kalau meninggalkan sholat dengan menolak kewajibannya. Lan para sahabat menika berpendapat tidak melihat kepada sesuatu ingkang ditinggalkan menyebabkan kekufuran kejaba salat. Jadi kalau salat nek ditinggalke dadi perkawis dosa besar, yaitu kufur. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, amun ngantos Islam menika hanya KTP-nya saja. Tetapi Islam menika diikuti dengan menegakkan kewajiban ibadah salat 5 waktu. Amun ngantos gampang ki, ra salat ra marai wareg. Ini bukan sekedar gampang ki, tetapi mereka sudah termasuk menolak kewajiban salat tanpa sadar terjatuh dalam dosa besar. Nah, sinaosa makaten Bapak Ibu ingkang minulya, kita di dalam bab menika cukup mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan menolak kewajibannya menika keluar dari Islam secara umum, tidak untuk memvonis pribadi secara khusus. Maka tidak boleh nanti kalau ada tetangga koncone dhewe sik ra salat lalu kita katakan kowe kafir, tidak boleh. Jadi tidak boleh. Kita hanya mengatakan orang yang meninggalkan sholat menolak kewajibannya kufur, keluar dari Islam secara umum, tidak menyebut orang atau menunjuk hidung. Ini tidak mengatakan bejo, paijo, suto, sinoyo, boten. Tidak mengatakan kamu, tetapi umum. Maka kalau sudah terkait dengan personal, maka itu adalah bagian dari kewajiban kita supados berdakwah, disampaikan, dinasihati. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu mengajak bukan memvonis. Ampun ngantos nanti justru divonis, oh ra salat kowe kafir, keluar dari Islam, mlebu neraka, omah ra gelem ngopo-ngopo mungkin. Jadi dakwah itu mengajak bukan memvonis, bukan dihakimi. Merangkul bukan memukul. Nah. Baik. Kesalahan pertama niku nggih, meninggalkan sholat secara total. Padahal umat Islam menika sholat kaleben rukun Islam, kedah kita laksanakaken. Ingkang kaping kalih, kesalahan kedua. Niki mboten kok kula golek-golek salah mboten lho niki. Termasuk kula matur wonten ing mriki juga nasihat buat saya sendiri. Jadi saya menyampaikan ini juga nasihat buat saya sendiri. Ini tulisan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jadi ini nasihat buat saya sendiri, buat kita semua, tidak bermaksud menggurui. Karena memang Bapak Ibu ingkang minulya, di bab-bab ingkang pakepuan kalian kesalahan ini sebagian sedikit ataupun banyak ataupun keseluruhannya bisa jadi ada pada diri kita, sehingga kita perlu belajar. Nah, jadi sedikit atau sebagiannya atau bisa jadi keseluruhannya, maka ini bagian dari koreksi, tidak bermaksud menggurui atau menghakimi. Kita sinau belajar bareng-bareng. Ingkang kaping kalih menika menunda-nunda salat, merendi-rendi. Padahal salat menika ada mauqut, ada waktu ingkang sudah ditentukan. Innas sholata
kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban ingkang sampun dipun temtokaken tumrap kita tiyang ingkang iman. Wektalipun sampun tertentu lan menika ingkang paling sae salat di awal waktu, tidak ditunda-tunda. Sebab menunda-nunda salat menika kalebet pertondo kita nggadahi penyakit nifak. Menunda-nunda salat menika termasuk pertondo kita nggadahi penyakit nifak. Penyakit nifak niku tegese penyakit kemunafikan. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, penundaan salat di luar waktu yang telah diwajibkan adalah sebuah kesalahan besar. Tadi nunda salat maghrib nganti tekan ngisya, lagi maghrib. Ngisya nganti keliwat tengah wengi nembe ngisya. Subuh srengenge ngantos mencorong. Mencorong niku napa nggih? Ngantos moncer. Srengenge ini sampun mumbul dhuwur nembe salat subuh. Luhur bayangan sudah sama dengan panjangnya, keporo malah luweh nembe salat luhur. Lah ini menunda-nunda salat sampai habis waktunya. Menika kalebet perkawis dosa besar. Beberapa saat yang lalu pernah saya kutipkan pernyataan Imam Ibnu Hazm, la dzambun a'dzamun ba'da syirkin illa ta'khirus shalah an waqtiha. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kecuali meninggalkan atau mengakhirkan sholat sampai habis waktunya. Terus mboten kena kita menunda-nunda sholat sampai habis waktunya. Maka penting kita mengenali waktu-waktu sholat supaya nalika kita sholat masih pada waktunya, bukan sampai melewati waktu batas akhir menunaikan sholat. Para ulama nalika menjelaskan bab fawailul lil musallin, cilaka tumrap wong kang salat, menika kalebet alladzina yuakhiruna, orang-orang yang suka mengakhirkan salat. Dadi wong kang cilaka menika kalebet yang ingkang suka menunda utawa mengakhirkan salat. Kudune salat niku disegerakan, diutamakan, tetapi malah ditunda-tunda. Ternyata sampai habis waktunya. Nah, maka Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita seperti itu, sebab ini termasuk bentuk kelalaian. Sahabat Anas semoga Allah meridhoinya, piyambakipun mireng saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka sholatul munafik, itu adalah salatnya orang munafik. Nah, yajlisu yarkubus syams hatta idza kanat baina qarnai syaiton qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ketika ia duduk mengamati matahari sampai ia berada di antara kedua tanduk syaiton, kemudian dia berdiri untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Ia hanya mengingat Allah sedikit saja. Pada saat sholat asar ditunda-tunda ngantos matahari hampir-hampir tenggelam atau bahkan matahari sudah tenggelam. Nah, maka Bapak Ibu ingkang minulya, ini disebutkan orang tadi juga ciri orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Nah Bapak Ibu, di bab ini penting bagi kita supados mboten menunda-nunda kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Waktunya kapan? Sebagai gambaran umum, waktu subuh itu berakhir ketika matahari sudah nampak. Sudah masuk waktu duha.
atau waktu syuruk, maka itu sudah habis waktu sholat subuh. Mung sedilo, tidak lama. Jangan dianggap waktu sholat subuh habisnya sebelum duhur. Itu persepsi ingkang kebablasan. Nah, kalau waktu duhur habis waktunya jika masuk waktu asar. Waktu asar habis waktunya jika matahari sudah tenggelam. Kapan zuhur itu? Pada saat matahari sudah tergelincir. Jadi kalau sudah tergelincir ke arah barat, kita sudah punya bayangan. Kalau masih di atas kepala itu tidak boleh, harus sudah tergelincir, zawal namanya, tergelincir ke arah barat, itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, kalau panjang bayangan sudah sama dengan aslinya atau lebih panjang sedikit, niku sudah masuk waktu sholat asar. Kalau sudah tenggelam, masuk waktu maghrib. Kalau cahaya merah di ufuk barat sudah hilang, masuk waktu sholat isya. Nah, baru sholat isya ini istimewa. Batasannya menika ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Jadi sholat isya itu waktunya sampai pertengahan malam. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, tidak sampai waktu sholat subuh. Jadi jangan sangka sholat isya le rampung subuh, mboten. Niku ila nisfil lail, sampai pertengahan malam, diporo dadi loro wae. Dikira-kira, karena waktu sholat ini maju dan mundur, kadang rodo jame rodo meruput, kadang jame rodo wengi, meskipun sesungguhnya sama, karena patokannya adalah pergerakan matahari. Hanya jam kita itu tidak mengikuti gerakan matahari, maka kadang nampak lebih malam, kadang nampak lebih sore. Nah, padahal waktunya acek, waktunya itu acek. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, intinya ampun ngantos kita menjalankan ibadah sholat sampai habis waktunya, kecuali karono nama tidur au nasiyaha lali, tidak mengapa kita sholat waktunya sudah habis jika tidur. Ya kalau tidak tidur lu ngopo ndak menunggu waktunya habis. Nah, yang kedua lali. Nah, saking sibuknya ngarep komputer begitu, dikejar deadline, semua bosnya telepon terus di kantor cabang, ini gimana, belum dikirim datanya, belum dikirim, kemerungsung nganti ra krungu adzan, kemerungsung tuh ya uyak sama bosnya, ini sudah mau akhir tahun loh, ini sudah mau Ramadan loh. Nah, ini harus segera dikirim, harus segera diproses, hari ini harus selesai. Wah, kemut-kemut niku. Nah, lali. Nah, ini lain cerita kalau lali. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, maka posisi orang yang lupa, posisi orang yang ketiduran itu ada keringanan di situ. Kapan? Idza dzakaroha, iso salat nalika kelingan. Nah, ketika ingat. Tetapi jika bukan karena itu, maka tidak boleh menunda-nunda sholat. Atau ada Bapak Ibu ingkang minulya, menunda ini tidak boleh lewat waktunya, betul-betul tidak boleh, karena kecuali adanya sesuatu yang sifatnya darurat, itu lain cerita. Kalau sifatnya darurat, maka menika pengecualian. Bapak Ibu ingkang minulya, yang ketiga, nomor telu. Ingkang nomor 3, Bapak Ibu, nggih menika tidak sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Syekh Abdul Aziz bin Baz menika menyampaikan bab menika karena memang menggunakan persepsi pandangan mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, hukum sholat jamaah menika wajib. Nah,
Ya, dalam mazhab Hambali hukum sholat jamaah menika wajib. Maka di sini termasuk kekeliruan menurut mazhab Hambali nalika tidak sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, maka perintah untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid menika disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk yang sangat tegas. Maka kecuali memiliki alasan yang syar'i untuk tidak melaksanakannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Nah, ini hadis yang disampaikan ini, man sami'an nida, sing sapa wonge krungu adzan falam ya'tihi, lalu tidak mendatanginya, fala sholata, maka tidak ada sholat baginya illa min udrin, kecuali adanya alasan yang jelas. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, ini menjadi cambuk motivasi kangge kita menawi mendengar suara kumandang adzan supados menunaikan ibadah sholat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Menika Bapak Ibu menunjukkan bilih ibadah sholat jamaah menika hukumipun wajib. Meskipun di sini kita mengakui bahwa pendapat sholat berjamaah menika para ulama beragam. Nah, contoh misalnya dalam mazhab Asy-Syafi'i disebutkan hukum sholat jamaah niku napa? Sunnah muakkadah. Nah, dalam pandangan mazhab Maliki sunnatun wajibatun, sunnah yang mendekati wajib. Atau tadi dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Kalau mazhab Hambali memang fardu ain, wajib bagi setiap laki-laki. Nah, salah satu bukti yang digunakan di dalam mazhab Hambali memang cukup kuat. Di antaranya ketika ada orang yang buta, berasa buta, wuto niku ora weruh, tidak melihat. Dia datang kepada Nabi minta keringanan, njaluk pangenteng ngenteng. Karana boten wonten ingkang nuntun tindak dumugi wonten ing masjid. Dek piyambakipun nyuwun pangenteng-enteng marang Nabi, wahai Nabi, kula niku mboten wonten ingkang nuntun tumuju wonten ing masjid. Sementara waktu oleh Rasul diizinkan. Ya wis rapopo, niki bahasa bebas nggih. Ya wis rapopo. Salat nang ngomah. Falamma walla atau falamma sorofa, begitu orang ini berpaling, dipanggil Nabi, dipanggil meneh. Kesini, mriki. Maka begitu datang ditanya Nabi, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengar adzan? Na'am, ya wahai Rasul. Kalau begitu maka hadirilah sholat jamaah. Jadi ternyata masih mendengar adzan diminta untuk menghadiri sholat jamaah padahal seorang yang buta. Maka ini menjadi dalil yang kuat bagi mazhab Hambali untuk mewajibkan sholat berjamaah. Termasuk hadis ingkang populer, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nate ngendika, piyambakipun yen cara Jawane kemropok. Kemropok niku napa nggih? Jadi ada rasa geding. Nah, jadi kenapa kok orang-orang ini, intinya kenapa kok orang-orang ini tidak hadir sholat?
Maka Nabi kemudian mengatakan, apa kata Nabi? Nah, andai, jadi Nabi berandai-andai, Nabi itu tidak mengkhawatirkan kepada perempuan dan anak-anak, maka akan aku perintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian diperintahkan orang untuk mengimami, summa ukhalifa ila rijalin, kemudian aku akan bangkit setelah sholat dimulai dan pergi menuju orang-orang yang meninggalkan atau tidak menghadiri jamaah, fauharriqu alaihim buyutahum, maka akan aku bakar rumah mereka. Nabi ngendika mekaten. Jadi yen ra kuwatir orang iman sama perempuan dan anak-anak, maka orang-orang yang tidak ke masjid akan saya bakar rumahnya. Nah, niki Nabi ngendika mekaten. Niki wau kula menggunakan bahasa Jawa kemropok. Bahasa Indonesia ini napa nggih? Tadi bahasa Indonesianya apa? Ada Mas Agus mungkin? Napa Mas Agus? Bahasa Indonesianya. Jadi di puncak apa? Yang harusnya menemukan solusi orang-orang itu memakmurkan masjid, tetapi ternyata itu tidak dihadiri. Maka Nabi mengatakan akan aku bakar rumah mereka. Dibakar mboten sama Nabi? Mboten. Jadi Nabi menggertak, tapi tidak pernah terjadi. Jadi tidak ada ceritanya betul-betul terus omahe di obong, itu tidak pernah terjadi. Nah, ini lazim kepada orang ketika memberikan satu saran dan saran itu tidak dikerjakan, kemudian menggunakan kata-kata yang kata-kata tersebut membuat orang tersebut tergugah. Nah, orang tua kepada anaknya misalnya, nek ramanut tak kandani, rasah mulih anakku seokeh. Nah, misalnya. Tetapi nek arep lunga oleh ora oleh digendoli. Nah, karena tadi hanya gertakan saja. Nah, tidak betul-betul dilakukan. Tetapi hanya untuk mewujudkan bahwa dia itu serius di dalam memberikan nasihat kepada anaknya. Tidak benar-benar dan tidak pernah anaknya diusir misalnya. Ini saya tidak bermaksud menyamakan ya, hanya untuk memahami bahwa Nabi sangat-sangat serius. Kalau analogi keduanya itu tidak sama. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menawi kita nderek napa ingkang dados nasihat Rasul menika pikantuk ganjaran ingkang lunuwih bi asri bisabai wa asyrina darajah, pikantuk pahala 27 derajat. Ini mendapat pahala yang berlebih. Nomor 4, yang keempat. Nah, yang keempat yaitu Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan tumak ninah. Nah, jadi meninggalkan tumak ninah menika termasuk kekeliruan di dalam sholat. Maka Bapak Ibu pada saat sholat pastikan kita selalu tumak ninah. Oh ya, untuk bagian yang ketiga tadi kita sudah sampaikan di situ ada perbedaan pendapat. Nah, jadi jangan sampai nanti kemudian salah persepsi, karena memang kalau bagi madhab Hambali keliru kalau tidak jamaah. Tetapi bagi madhab Syafi'i bisa jadi itu adalah bagian dari dinamika keragaman pendapat para ulama. Nah, maka tidak masalah ketika penulis kitab ini yang condong kepada madhab Hambali lalu kemudian memasukkan meninggalkan jamaah atau sholat sendiri di rumah itu dimasukkan dalam kesalahan di dalam sholat. Yang keempat, ya menika tumak ninah.
Bapak Ibu ingkang minulya, ini adalah kesalahan yang sering dilakukan namun jarang diperhatikan. Yang termasuk kesalahan yang sering dilakukan namun jarang diperhatikan. Ini termasuk kesalahan yang nyata, yang tampak. Apalagi kalau sholatnya tidak berjamaah. Jadi kalau berjamaah itu salah satu faidahnya niku insya Allah lebih bisa tumak ninah. Nek dewe kesusu arep tindakan, ditelepon saka kantor, wah niku tak kira ya salate beda karo nek pas salat jamaah. Maka tumak ninah menika kalebet rukun salat. Tanpa tumak ninah, salat seseorang tidak dianggap benar. Tasih kemutan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkang populer, ingkang misuwur tentang seorang laki-laki ingkang mendirikan salat lan piyambakipun boten tumak ninah. Maka begitu dia melakukan salat niku pada saat rukuk, iktidal dan sujud, duduk di antara dua sujud, posisi-posisi tersebut nyuwun sewu kurang sempurna utawa terburu-buru, lalu kemudian salat ini diperintahkan oleh Nabi untuk diulangi. Jadi orang ini kemudian datang kepada Nabi mengucapkan salam, lalu kemudian Nabi ngendika, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salatlah, kamu belum salat. Nah, padahal baru saja selesai salat. Karena orang ini diminta oleh Nabi salatnya diulang. Pada saat sholat yang kedua sama dengan sholat yang pertama. Ya cepet meneh, rukuknya cepet, sujudnya cepet, tidak tumak ninah. Tulang punggungnya belum pada tempatnya. Maka kemudian Bapak Ibu, dia kembali mengucapkan salam dan berkata kepada Nabi, tetapi Nabi kembali berkata, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salatlah, sesungguhnya kamu belum salat. Pun salat dereng wau? Sudah berapa kali? 2 kali. Nah, maka dia mengulangi untuk yang ketiga kalinya. Dibaleni nganti ping 3. Pada saat yang ketiga itulah Nabi masih mengatakan, "Salatlah, sesungguhnya engkau belum sholat." Maka sahabat ini nampaknya sudah mulai risau. Lalu dia bertanya kepada Nabi, "Aku tidak bisa sholat yang lebih baik dari ini." Awes dikandani sama Nabi. Klerune mau nopo? Karena ternyata Nabi ndawuhaken tatma'inna raki'an, tumak ninah dalam rukuk, tak tadilla qaiman, nalika iktidal saged tenang, tatma'inna sajidan, nalika sujud saged tumak ninah. Ternyata laki-laki ingkang didhawuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam baleni mau niku baleni wau niku tiyang ingkang boten tumak ninah. Maka dalam hadis Nabi ugi dipun ngendikaken, la tujzi'u sholatur rajul hatta yuqima dhahrahu. Allah tidak memberikan pahala kepada salatnya seseorang yang tidak menegakkan tulang punggungnya. Kalau salat ingkang boten sae menika salatnya seperti ayam jago ingkang mematuk jagung. Jadi nek jago nonrol jagung niku cepet to. Ambil. Ada ndak yang gitu ngambil jagung, celup, meneng wae, tarik. Meneng wae sedelo, cukup meneh, celup, meneng wae. Angkat lagi, wonten mboten? Ndak ada. Jadi hanya 0. Nah, itu ayam jago ingkang mematuk makanan. Maka kondisi tiang ingkang nglaksanakaken salat mboten tumak ninah itu seperti itu. Sehingga Nabi ngendika, la tujzi'u sholatur rajul, tidak diberikan balasan, mboten pikantuk ganjaran
orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya. Maka tegakkan tulang punggung, kerjakanlah tumak ninah. Jangan hanya karena ingin viral lalu sholatnya dibuat cepat. Karena pengen viral, biar viral sholat cepat, lalu mendirikan sholat berjamaah bareng-bareng rame-rame, al-fatihah digawe cepet, ruku'e digawe cepet, sujudnya digawe cepet, dungane digawe singkat. Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah. Dungane mung subhanallah tok. Itu aja mungkin ada yang tidak sempat. Jadi begitu ruku Allahu Akbar subhanallah, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar Allah, dan seterusnya. Nah, lalu di video ben viral, terkenal, seneng. Wong kleru seneng. Jadi Bapak Ibu yang kang minulya, ada yang perlu dibenahi sholatnya. Niatkan lillahi subhanahu wa ta'ala, jangan hanya karena ingin viral lalu meninggalkan tumak ninah. Tumak ninah jangan ditinggalkan. Maka tumak ninah ini termasuk rukun sholat, termasuk pada saat bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, wal yaq'ud yasiran, perlu duduk sejenak, mboten langsung dikatrol. Bar sujud kedua lalu bangkit, tidak duduk langsung sujud tangi Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, duduk sebentar lalu baru naik. Nah, ini Bapak Ibu ingkang minulya, perlu nalika kita sholat menika menghayati apa yang dibaca. Ada jeda. Jedanya tumak ninah itu seberapa? Sekira ucapan tasbih. Nah, jadi sekira ucapan subhanallah. Nah, sakwise rampung membaca doa sujud, maka diam sejenak sekira ucapan subhanallah. Baru Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, baca doa, begitu selesai diam sejenak sekira bacaan subhanallah. Baru kemudian gerakan berikutnya. Nah, Bapak Ibu-ibu, apalagi Al-Qur'an mungkin dawuhaken dumateng kita, wa qumu lillahi qanitin. Sebatas kita menghadap Allah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa niku Nabi ngendika secara umum kaidahnya al-ajalah minasyaiton. Kesusu tergesa-gesa menika dari setan. Jadi mboten perlu keseso, tidak perlu tergesa-gesa. Toh bagian besar dari hidup kita masih untuk dunia, untuk akhirat cuma sebentar. Niku mawon kok digawe cepet. Coba kalau kita hitung, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tujuannya kangge napa? Ibadah. Tapi kalau kita hitung porsi untuk dunia dan porsi untuk akhirat itu lebih besar mana? Masih lebih besar porsi untuk dunia. Tetapi mengapa porsi untuk akhirat yang sebentar itu masih minta dipercepat? Sementara yang porsi dunia yang besar itu kok masih kurang. Sehingga ini menjadi koreksi bagi kita semua, supados kita ini mboten mengutamakan kehidupan dunia. Dunia itu memang butuh bagi kita. Maka Al-Quran mengatakan wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupa nasibmu di dunia. Nanging Al-Quran ngendika manusia ini justru bal tu'sirunal hayatat dunya, mengutamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nah, nomor 5. Kalau wau matur pinten nggih? Sesampainya mohon nggih. Nah, pokoke tekan 9:15 lah sesampainya. Nomor 5. Banyak melakukan gerakan yang berlebihan dalam sholat. Nah, terus melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan di dalam sholat. Nah, maka Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kalau gerakan itu tidak diperlukan, maka tidak dilakukan. Termasuk ini terlalu banyak memikirkan perkara-perkara di luar sholat.
Jadi kesalahan yang kelima niku memikirkan sesuatu di luar sholat pada saat sholat utawa gerakan di luar sholat. Mau pasrah sholat ini mboten dipenggali, begitu sholat niku dipenggali. Nah, kuncine mau nanti. Nah, begitu sholat teringat, wah mau turun ngarit. Nah, lalu kemudian kepikiran, saya mungkin suket nanti ya mongso ngene iki. Nah, tan sawah, oh tan sawah wingi suka sik ngarit. Oh kidul, wah kidul iki nganu ketoke ana barengane berarti gula ampas tahu. Nah, itu kepikiran pada saat sholat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menika termasuk kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Dan memang koreksinya susah. Termasuk yang ngomong sendiri. Ini saya yang baca. Ini juga hal-hal yang semacam ini ternyata ketampol besar ini. Nah, betul-betul tertampar sendiri saya. Nah, jadi penulis kitab ini menyampaikan seperti itu. Ini termasuk kesalahan di dalam sholat. Tetapi memang jujur ataupun tidak, diakui ataupun tidak, saya sendiri itu juga hal yang semacam ini bukan perkara yang mudah untuk dihindari. Nah, mau goleki kunci niku urung ketemu, pas sholat niku mak keleyap, aduh. Oh, kunci nang rompi. Ah, kelingan. Padahal tadi sebelumnya itu digoleki nanti ra ketemu. Begitu sholat niku kok tiba-tiba muncul, ingat, oh rompi. Nah, sehingga kepikiran rompi ku mau tak nang endi yo? Nang sampiran, nang montor. Oh, ruang tengah. Nah, Masya Allah. Maka Al-Quran mensifati, memuji hamba-hambanya dalam firman-Nya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang ketika salat itu khusyuk. Khusyuk badannya, khusyuk pikirannya. Jadi hatinya khusyuk, pikirannya khusyuk, badannya khusyuk. Kadang kelihatan badannya khusyuk, pikirannya tidak khusyuk. Oleh salat yo madhep ngulon, yo ndungkluk, yo anteng. Nah, ini pikirannya tekan ngendi-ngendi. Nah, ada yang pikirannya sebenarnya khusyuk, tetapi badannya kukar-kukur wae. Nah, kukar-kukur wae. Padahal tidak memikirkan apa-apa, hanya karena gatal di kukar-kukur wae. Nah, maka ini dua-duanya termasuk kesalahan di dalam sholat menurut penulis kitab menika. Allah Subhanahu wa taala ugi memuji hamba Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dengan firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa kanu lana khashi'in. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka termasuk hamba-hamba Allah yang khusyuk. Nah, maka penting pada saat sholat kondisikan supados pikirane tentrem, atine adem, badane ya ora usil. Nah, ini pada saat sholat. Sebab sholat itu tidak boleh disibukkan oleh pikiran-pikiran yang macam-macam. Itulah kewajiban seorang hamba dalam sholat, melakukan dengan benar, hatinya tunduk sehingga ia memperoleh pahala. Ammar bin Yasir, semoga Allah meridhoinya, nate ngendika, piyambakipun mireng saking Rasul sallallahu alaihi wasallam, bilih Rasul bersabda, innar rajula layan shorifu wa ma kutibalahu illa usyru sholatihi. Nah, sesungguhnya seseorang beranjak setelah melakukan sholatnya dan tidaklah ditetapkan pahala untuknya kecuali 1/10. Nah, dados wonten tiyang ingkang nembe sholat niku pahalanya hanya usyru sholatihi, hanya 1/10, sak pro 10. Kenapa begitu? Karena pikirane kemana-mana, karena hatinya tidak di tempat sholat. Meskipun di masjid, hatinya itu nang pinggir sungai mancing. Nah, meskipun di masjid, hatinya itu di sawah, hatinya di kantor. Nah, maka ini
Nyun sewu, Nabi ngendika ada orang yang sholat itu dia hanya mendapatkan pahala 1/10. Ada pula tus'uha 1/9, sumnuha 1/8, sub'uha 1/7, sudusuha 1/6, khumsuha 1/5, rubu'uha 1/4, sulusuha 1/3, nisfuha 1/2, lan 1/2 niku kalebet gedhi. Nah, kira-kira kita kalebet ingkang pundi niki? Wutuh 100%, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, apa 1/10. Kira-kira nek awake dhewe salat isya 4 rakaat nika, itu kira-kira kita bisa khusyuk 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, apa 4 rakaat khusyuk kabeh. Allahu Akbar, takbir pertama sampai rakaat pertama khusyuk apa wis kepikiran? Sing imami Pak Isam suwi. Nah, sudah. Itu rakaat pertama sudah kepikiran. Rakaat kedua tenan to, suwi. Nah, begitu rakaat ketiga, nah, ternyata yo isih kepikiran lagi. Lagi niki yo nek ra nganggo surat yo cepet. Nah, karena meng surat Al-Fatihah tok. Begitu keempat masih kepikiran lagi. Nah, mau coba mangkat. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ini Bapak Ibu ingkang minulya, bahwa ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan badan menika berpengaruh terhadap nilai khusyuk kita, dan menika berbanding lurus dengan pahalanya. Nah, jadi awake dhewe sisa nimbang kira-kira le salat mau ganjarane kebak napa mboten niku sisa nimbang. Nah, kesusu napa mboten, wacane mau dihayati apa mung dihafalno. Nah, tadi begitu Rabbik firli, ya Allah ampuni dosaku niku khusyuk tenan, apa meng Rabbik firli warhamni wajib mbok ora kelingan dosa ora kelingan rahmat, pokoke diucapke wis apal. Pripun Pak? Poes apal bedinane ngono kuwi. Nah, ini pengaruh. Maka penting tadabbur, merenungi bacaan salat. Jadi bacaan salat direnungkan, diingat supaya kita kalebet tiyang ingkang saged pikantuk pahala maksimal anggenipun ngleksanakaken salat. Nomor 6 mawon nggih. Soal ini saya lihat jam kayaknya mung 6. Nah, nek kula tambahi Mas Agus niki lho, mungkin nek Jawa melih. Piyambakipun menika dalemipun tebih. Nah, dan beliau sudah nyuwun sewu memperjuangkan untuk datang ke sini. Niku kalau tidak dengan kekuatan ruh iman yang kuat, terima nang ngomah. Paling jauh lho, Mas Agus ini paling jauh. Ada yang lebih jauh dari Mas Agus? Boten wonten. Nah, maka alhamdulillah kita patut bersyukurnya ada pemuda yang punya semangat seperti Mas Agus ini. Ya. Nomor 6 menika sengaja mendahului imam atau tidak mengikuti gerakan imam. Nah, imam menika innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu diangkat dari imam kanggo menyempurnakan salat. Nah, fa idza kabbara fakabbiru. Yen imam takbir, kita nderek takbir. Wala tukabbiru hatta yukabbira. Ojo takbir kejaba imam sampun takbir. Wa idza raka'a farka'u. Jika imam rukuk, maka rukuklah. Wala tarka'u hatta yarka'a. Lan sira aja rukuk sampai imam rukuk. Jadi tidak boleh rukuk sampai imam rukuk. Tidak boleh sujud sampai imam sujud. Nah,
Maka Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk ingkang ancamannya serius, ancamannya ngeri, mendahului imam ini, dan hukumnya haram kalau sengaja. Kalau membersamai itu makruh, membersamai imam itu makruh, mendahului itu haram. Nah, ancamannya apa? Ayuhawwila ra'sahu ra'sa khimar. Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai. Nah, jadi nanti di akhirat kepalanya diganti dengan kepala keledai. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, karena mendahului imam. Kita tidak boleh mendahului takbiratul ihram. Imam durung takbiratul ihram wis Allahu akbar. Imame urung sithik. Maka itu batal jamaahnya. Dia tidak termasuk salat jamaah. Mosok sithik dhewe, imam belum Allahu akbar wis Allahu akbar. Imam belum salam dia sudah salam. Itu mufaraqah, itu keluar dari jamaah. Nah, maka ikuti gerakan imam. Nah, karena sebagai makmum niku punya kewajiban mengikuti imam secara keseluruhan tanpa mendahului atau melambatkan gerakan sholat. Karena melambatkan juga tidak boleh. Imam sudah bangun dari sujud, makmumnya sujud. Nah, begitu kemudian imamnya mau sujud lagi, dia baru bangun, jenggelek. Nah, Allahu akbar, imamnya sujud meneh. Nah, ada enggak yang gitu? Nah, maka Bapak Ibu ingkang minulya, jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat, tapi ikutilah gerakan imam. Sebab imam menika untuk diikuti. Insya Allah menawi kita mengikuti imam menika bimbingan saking Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita mengikuti imam dalam gerakan-gerakan yang tampak. Jadi kalau gerakan yang tidak tampak tidak perlu diteliti. Arab sujud, imam mau le sujud, kakinya dulu, apa tangannya dulu ya. Marah situ sujud, kaki tangan. Aduh, kayak kaki imamnya. Nah, ini gerakan yang tidak tampak. Ini tidak perlu dipikirkan. Atau pada saat tasyahud, at-tahiyat, langsung nuding, apa ngenteni illallah, tidak perlu dipikirkan. Karena ini gerakan yang tidak tampak. Jadi ikutilah imam dalam gerakan-gerakan yang tampak. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian dari kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Sudah kita kutip beberapa. Sebagai penutup kita ingatkan kembali, ingkang pertama menika meninggalkan sholat secara total, sengaja, menika dosa besar. Jika menolak kewajibannya, kalebet keluar dari Islam. Yang kedua, ampun ngantos kita menunda, mengundurkan waktu sholat sampai habis waktunya. Ini juga dosa besar. Nomor tiga, ini meninggalkan sholat berjamaah. Di sini ada ruang perbedaan pendapat. Nah, ada perbedaan pendapat, tetapi yang jelas penulis kitab ini condong kepada mazhab Hambali bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib. Nah, terlepas nanti ada pendapat yang lain seperti dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Maka kalau pakai persepsi mazhab Syafi'i bukan satu kesalahan, tapi karena ini persepsinya dengan mazhab Hambali, meninggalkan sholat jamaah termasuk dari kekeliruan. Maka sebaiknya kita sebagai umat Islam idealnya mencari untung maksimal. Jadi kalau dagang nang omah niku untungnya 10.000, kemudian kalau dagang di pasar itu untungnya 270.000, kira-kira milih dagang di mana? Nah, karena memang untungnya lebih besar. Jual kambing di rumah untungnya 100.000 misalnya ini. Lalu kemudian jual kambing di pasar untungnya 2.700.000. Pedagang akan milih mana? Yang untungnya maksimal. Nah, di rumah
jual kambing untungnya 1 juta. Begitu ke pasar 27 juta. Loh kok saya oke ya selisih. Nah, jadi kalau tiap hari ternyata terpautnya banyak. Nah, berikutnya kesalahan berikutnya menika meninggalkan tumak ninah. Jadi pastikan nalika kita sholat baik sunnah maupun wajib tidak perlu dibedakan untuk diusahakan tumak ninah. Meskipun di sini juga ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat dalam sholat sunnah niku tidak tumak ninah. Tetapi insya Allah dalil yang kuat dalam ibadah sholat wajib maupun sunnah niku tetap tumak ninah. Bagian yang kelima menika tidak memikirkan tidak khusyuk atau memikirkan perkara duniawi atau juga gerakan-gerakan yang tidak perlu. Maka penting untuk menata hati, menata pikiran dan juga memfokuskan gerakan. Yang terakhir, larangan bagi kita mendahului imam. Pastikan imam sebagai pemimpin kita untuk diikuti, bukan untuk didahului. Demikian pembahasan kita 6 perkara ingkang magepokan kalian kekeliruan di dalam sholat. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi diri saya dan nasihat bagi kita semua yang hadir. Demikian pula bagi yang menyimak. Wallahu a'lam bishawab.